Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan kajian kita di malam hari ini. Kita berhenti pada firman Allah Subhanahu wa taala tadi sebelum kita salat Isya dalam surah Hud, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang-orang kafir seperti orang yang buta, tuli, dan tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Itu mereka. Itu mereka di sisi Allah. Ya, begitu kondisi mereka di sisi Allah. Maka apakah mereka layak untuk dijadikan panutan, dijadikan figur, contoh oleh kita sesudah Rob kita bicara tentang mereka seperti ini? Mereka nggak ada pertimbangan ya. Setiap melakukan sesuatu tidak menimbang bagaimana kemaslahatannya, bagaimana tanggung jawabnya besok di hari kiamat. Itu di antara perbedaan mereka dengan kita. Ya, kita semuanya sebelum melakukan sesuatu apapun juga itu kita pikir besok jawabnya gimana. Betul nggak? Sementara mereka nggak berpikir sampai ke situ. Tidak berpikir sampai ke situ. Kita apa aja, permasalahan apa aja, mau urusan agama atau urusan dunia. Oh, kita selalu berpikir seperti itu. Masalah bangun rumah, di mana tempat, di mana kemana menghadap itu toilet. Betul nggak? Sebelum kita bikin toilet di rumah atau kita sewa rumah, kita lihat toiletnya menghadap kemana, kan gitu. Menghadap kiblat, membelakangi kiblat, kan gitu. Semuanya kita punya aturan. Sementara mereka tidak ada aturannya. Yang penting bagus. Yang penting jadi dan seterusnya dan seterusnya. Contoh lagi misal. Ini yang dahsyat hari ini. Olahraga. Olahraga, kesehatan, sahih, boleh, mubah, boleh-boleh saja. Tapi kalau harus buang-buang waktu, berjam-jam, habis waktunya, nah ini jadi mubazir. Mubazir nggak Roni? Mubazir. Antum pernah kan makan, ngomong sama anak antum, ayo abisin, mubazir gitu ya? Benar nggak? Atau kita sesama kita, ya mas sayang tuh mas mubazir tuh, kita ngomong gitu ya? Itu untuk satu butir nasi kita bilang mubazir. Untuk puluhan jam lewat tanpa amal, terus kita nggak ngomong mubazir. Ya, mubazir. Nanti jawabnya gimana? Di hadapan Allah, kan begitu. Ya, gitu. Ada orang olahraga sampai ninggalin keluarga berhari-hari. Bukan begitu Pak Deddy? Ya, 10 hari, 15 hari di tengah hutan, betul ya? Hah? Naik turun gunung, ya Allah, ya Karim, ya Aziz. Olahraga boleh.
Mafi muskilah, Islam nggak melarang, tapi ikutin aturannya. Kan gitu. Gitu. Apalagi kalau antum jadi atlet. Ada yang namanya training center. Latihannya nggak kira-kira. Kalah Allah nyuruhnya mantum. Ya. Kalau Allah masih dibantah. Tapi kalau udah pelatih, siap. Sami'na wa ata'na. Hah? Ya. Sami'na wa ata'na. Kalau Allah nggak gitu-gitu amat, ke pelatihnya luar biasa. Nah gitu, karena nggak ngerti keagungannya Allah Jalla Dzikruhu. Gitu. Saking mau jadikan anaknya atlet, itu dari mulai piyik, piyik, ya, sudah diikut sertakan apa? Sekolahnya tuh. Mau bolanya, mau ininya, bela dirinya, bulu tangkisnya apa aja. Saking lihat tuh. Antum di sini mau ngapain emang? Hah? Kita di sini mau ngapain? Kan beda pola pikirnya orang Muslim sama orang kafir. Namanya juga orang buta lu ikutin. Kan begitu. Hah? Itu bahasa Betawinya gitu. Tapi orang buta, nggak ngerti lu ikutin. Dari kecil tuh dengerin ayat Al-Quran. Betul nggak mas? Kalau Allah Ta'ala berfirman, dibacain ayat depan anak kita. Itu yang dia dengar, itu yang dia simak. Dari kecil udah dimasukin ini, itu. Ngikutin orang? Ngikutin orang apa? Kok ragu-ragu antum? Ini yang ngomong Tuhannya antum. Orang apa? Orang buta. Oke? Benar nggak? Yang bilang siapa? Saya. Antum protes sono yang di langit. Itu yang bilang tuh. Orang buta, tuli, apa lagi Pak Dedi? Hah? Gak bisa lihat, gak bisa dengar. Maksudnya apa? Dia nggak, seakan-akan dia nggak tahu peraturan ketentuannya Allah di bumi ini mau apa. Bebas dia melakukan apa yang dia mau. Kan tujuan dia bagaimana bahagia di sini, udah selesai. Tujuan mereka cuma di sini, cari kebahagiaan sebahagia-bahagia setinggi-tingginya. Antum kita ngikutin. Gitu. Oh, Ustadz belum tahu, udah tahu mah enggak lah insya Allah ya. Gitu. Udah terlanjur tadi. Gimana dong? Gak ada yang terlanjur. Rubah konsep itu dirubah. Konsep itu dirubah. Konsepnya dirubah. Itu. Ini fungsi belajar. Semakin belajar, antum tahu ketinggian ilmu kapan? Kapan kita bisa merasakan ketinggian ilmu? Semakin kita belajar, semakin tahu ilmu itu tinggi, kita jauh di bawah ilmu. Tapi semakin antum stop belajar, antum sudah merasa tinggi, padahal banyak yang tidak diketahui. Tapi ketika antum semakin belajar, antum akan semakin tahu kalau kita nggak tahu apa-apa. Antum tahu nggak tadinya? Ngumpetin barang orang nggak boleh. Tahu nggak? Yang kita tahu nyolong yang nggak boleh. Sahih nggak? Tapi kalau ngumpetin, nyimpen, orang yang nyari-nyari di mana kunci ya? Udah pusing, udah pening gitu kan, udah keringetan gitu kan. Tuh kunci. Wah Allah wala quwata illa. Biasa kita gitu. Biasa nggak? Biasa kan? Nah, itu. Padahal dalam Islam itu juga nggak boleh. Masuk ke rumah orang nih. Biasaan kita juga. Hah? Bukan. Bukannya dia salam nongok gini. Mas, mbak. Kita bukan kebiasaan. Apa kata Nabi? Boleh tuh yang punya rumah colok matanya. Tuh. Ilmu
ilmu. Udah biasa kali, nggak perlu gitu-gitu amat. Hah? Ini ilmu. Makanya jangan samain kayak orang-orang kufar. Dia nggak ngerti. Kita punya aturan. Kita punya aturan. Allah bilang, maaf, penulis mengatakan seorang hamba jika dia benar-benar mengagungkan Allah, dia tidak akan menyekutukan Allah. Dia tidak akan menyekutukan Allah. Makanya dikatakan mereka orang yang menyekutukan Allah sebagai makhluk terburuk. Makhluk yang terburuk, terbodoh. Versinya Allah, bukan versi kita. Untuk membuka surat Al-Anfal ayat 55. Ayat 55. Surat Al-Anfal ayat 55. Apa kata Allah? Kata Allah apa? Hah? Apa? Ada? Coba baca Mas. Mas, lama coba Mas. Samsul ya? Asep. Kang Asep, jangan Mas ganti ya. Kang, kan sudah kan? Ya, Kang Asep. Kang Asep. Baca Kang Asep. Surat Al-Anfal ayat 55. Iya, terjemahnya baca. Itu di situ terjemah tulis binatang. Luar biasa ya. Iya, subhanallah. Inna syarrad dawab, makhluk melata. Ad-dawab itu makhluk yang melata. Itu yang paling buruk. Yang paling buruk. Emang boleh dia diterjemahkan binatang. Paling buruk yang diagungkan oleh sebagian orang Islam yang nggak ngerti ilmu. Siapa yang dikatakan paling buruk? Orang kafir tuh. Yang dielu-elukan. Betul nggak? Oleh siapa? Sebagian kita orang Islam. Mendambakan, mengidolakan orang-orang yang dinyatakan makhluk lebih buruk dari binatang. Lebih buruk dari binatang. Antum tahu nggak penghujung surat An-Naba gimana tadi? Ya laitani, yang ngomong siapa? Yang ngomong ini siapa? Orang kafir tuh. Diikutin. Sama siapa? Sama orang Islam yang belum punya ilmu. Lihat tuh mereka bintu. Ya laitani kuntu turaba. Coba dulu jadinya apa? Tanah, nggak jadi orang kafir. Kan tanah nggak dihukum. Tapi mereka dihukum. Tuh ajarin diri saya, diri antum, keluarga antum. Tuh kedudukan mereka di mana? Di langit tuh, di sisinya Allah. Gak ada apa-apanya mereka. Gak ngerti apa-apa. Ustaz, tapi kan kita kalau mau sukses harus ngikutin mereka. Kata siapa? Antum lihat ini, dibawakan. Terus saya bawakan ayatnya. Ya, pegang tuh ayat. Kekepin. Ya, kalau kita nggak ngikutin mereka, gimana kita bisa sukses gitu ya? Kan mereka contoh dalam kesuksesan. Kata siapa? Kata orang-orang
Jahil. Sahih? Lihat orang Allah bilang apa? Surat Fatir ayat 10. Surat surat apa? Fatir ayat berapa? 10. Oke, Bas. Yang baju hijau siapa nama? Ali. Ari. Oke, Mas Ari. Mas apa? Kang apa? Abang. Masya Allah. Luar biasa. Oke, Bang Ari, tafadhol baca artinya Bang Ari. Punya Allah. Nggak ada ragu. Bukan ngikutin mereka. Punya Allah. Antum mau mulia kayak gimana? Semuanya punyanya Allah. Nggak ada kemuliaan punya mereka. Nggak ada. Itu cara pandang orang awam. Oke? Antum lihat, beriman nggak? Beriman nggak? Beriman nggak? Kalau beriman, antum lihat, punya siapa kemuliaan itu? Nggak perlu tunduk-tunduk sama siapa? Orang-orang kafir yang kaya raya. Nggak perlu, nggak perlu ditunjuk-tunjuk tuh hidung tuh, gitu, ditoyor jidatnya, gitu. Ya subhanallah. Demi apa? Demi fulus, sahih. Demi kedudukan, jabatan, sahih enggak? Karena salah pandang, cara pandang kemuliaan. Lihat Allah bilang apa? Man kana yuridul izzata, kan pengen nebeng sukses, betul nggak? Pengen nebeng bahagia, pengen nebeng senang. Lihat, kata Allah, kalau yang mau senang, kalau yang mau kemuliaan, punya siapa? Allah. Selesai. Taati yang punya. Taati yang punya. Walillahi izzatu jami'an. Punya Allah kemuliaan itu. Bukan punya siapa-siapa, punya Allah. Bahkan ada orang muslim rela keluar dari agamanya untuk dunia. Sahih? Keluar dari agamanya untuk recehan dunia. La haula wala quwata illa billah. Kemudian penulis mengatakan idil khairu kulluhu biyadihi. Semua kebaikan ada di tangannya Allah. Ini orang Islam harus yakin dulu nih. Semua kebaikan ada di tangan Allah. Nggak perlu begitu-begitu ya Mas ya, merendahkan diri dan seterusnya. Apalagi di hadapan orang-orang kafirin, nggak perlu. Antum buka surat Al-Baqarah ayat 273. Ada? Coba baca. Bang Ari, ayo Bang Ari. Saya kalau udah tahu sebut-sebut terus loh. Ayo Bang Ari. Lah. Nah, terus
Tuh, tuh. Itu orang miskin di zaman Nabi itu dikira orang kaya loh. Hah? Itu yang ngomong siapa? Yang bicara itu siapa? Allah. Itu orang miskin di zaman Nabi itu dikira orang-orang kaya. Kenapa? Sebabnya kenapa? Itu nggak ada tuh gini. Tuh lihat tuh. Sampai orang-orang jahil kira orang-orang kaya. Dompetnya isinya duit semua padahal tagih TP. Itu tuh begitu ya teman-teman. Jadi orang Islam harus gitu. Nggak kelihatan apanya? Nggak kelihatan. Kisminnya nggak kelihatan. Siapa? Sahabat itu. Itu Nabi yang bilang. Minat ta'affuf. Karena mereka jaga apa? Kemuliaan diri mereka. Izzahnya mereka dijaga. Ini sebagian kita, sebagian orang Islam udah kaya. Tapi tetap aja merendahkan dirinya di hadapan manusia yang lebih kaya darinya. Seakan-akan kecil padahal dia kaya raya. Karena dalam kepalanya masih menganggap kemuliaan ada di tangan orang yang lebih kaya. Kemuliaan punyanya Allah. Surat Fatir ayat 10. Punya Allah. Antum mau mulia, punya Allah. Berarti harus taati siapa yang memiliki kemuliaan itu. Bukan taati mereka. Bukan taati mereka. Inge, iye, nuhun, apa nuhun ya? Nuhun apa? Nuhun minta. Kalau muhun, oh muhun berarti salah. Muhun, engge, muhun, engge iya kan? Iya. Ji, apalagi ya, begitu. Dalam, luar, gitu ya. Allahu Akbar. Jadi orang Islam tinggi, mulia, walaupun nggak punya apa-apa. Antum datang ke sini jalan kaki, nggak minta boncengin sama orang lihat antum mulia. Antum mulia. Antum mulia, jaga kemuliaan, ketinggian Islam. Islam tinggi. Karena orang Islam nggak tahu tentang ketinggian Islam, dia rendahkan Islam. Padahal nggak ada yang lebih tinggi dari Islam. Islam itu paling tinggi kata Nabi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggiannya Islam. Itu yang difahami oleh sahabat. Mereka sudah memiliki yang paling tinggi. Sehingga mereka nggak perlu lagi merendahkan diri mereka. Karena mereka sudah dikasih yang paling tinggi oleh Allah berupa Islam. Islam tinggi. Apalagi? Kan orang merendahkan dirinya karena dia merasa rendah, sahih? Karena merasa miskin. Tapi kalau dia tahu Islam, besarnya Islam, tingginya Islam, oh dia tidak akan merasa rendah. Tidak akan merasa kecil di hadapan siapapun juga. Di hadapan siapapun juga. Karena dia telah diberikan yang paling tinggi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat, penulis mengatakan seluruh kebaikan ada di tangannya
Allah. Kalau orang Islam yakin semua kebaikan di tangan Allah, terus kenapa kok bisa merendahkan diri di hadapan orang lain? Apalagi kalau dia itu kafirin. Semakin terhina. Antum lihat tuh, sahabat yang dipenjara 6 hari nggak dikasih makan. Berapa hari? 6 hari. Itu berdirinya udah miring. Mukanya udah pucet. Kalau kita udah WA, bro, lo udah beras gak? Gue belum makan ya, Isa. Hah? Udah ambil WA. Iya, Pak Deddy. Hah? Ini 6 hari. Udah 6 hari gak makan. Itu si kafir kasih dia apa? Minum. Minumannya apa? Homer. Sama babi panggang. Enak tuh. Makanan terenak buat mereka. Siapin taruh. Dicolek gak? Dicolek gak? Enggak. Diemin aja sampai busuk tuh. Diemin. Apa kata dia? Saya tahu Islam membolehkan saya makan ini, minum itu. Tapi saya tahu antum, ente akan hinakan agama saya. Kalau saya makan minum ini, ente akan hinakan agama saya. Segini doang iman lo. Itu hebatnya sahabat. Segini doang. Segini doang. Itu dia. Dia jaga ketinggian dan kemuliaan Islam. Enggak. Itu. Padahal Islam bolehin nggak makan babi saat itu? Boleh atau tidak? Buat dia boleh atau tidak? Boleh. 6 hari lu nggak makan. Mau coba nggak besok? 6 hari. Dia tahu dia sudah dikasih yang tinggi sama Allah. Anda tahu kalau Anda makan ini, ente akan hina agama saya. Begini doang orang Islam. Imannya cuman begini doang. Oh enggak, itu sahabat. Itu mah sebagian kita. Kerdus ini, apa lagi? Minyak goreng, apa lagi? Beras, murtad, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kasihan saudara-saudari kita itu. Oh sahabat enggak dimakan 6 hari tuh. Subhanallah. Kemudian penulis membawakan firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 21. Ketemu? Apa kata Allah lebih jelas lagi? Bang Ari lagi? Masya Allah. Tuh, di tangannya Allah. Wa im min syai'in. Bukan kita ngemis, bukan kita ngerengek, tangan Allah, di tangan dia. Illa indana khazainuhu. Antum ngerengek, tidak ngerengek kan nggak merubah rizki antum di Lauh Mahfuz. Sahih? Sahih enggak? Antum ngerengek, kita ngerengek atau tidak ngerengek kan nggak ngerubah catatan di Lauh Mahfuz sana. Oke? Merubah catatan atau tidak? Enggak. Tetap aja rezeki kita telah tercatat jumlahnya segitu. Iya enggak? Kita merengek, kita merendahkan diri, enggak ngerubah. Tidak merubah. Maka jaga ketinggian dan kesucian agama yang mulia ini, agama Islam.
Nah, itu berhubungan dengan kebaikan, ya, berhubungan dengan kebaikan-kebaikan. Demikian juga kita ketika kita takut dengan keburukan, penulis seimbang membawakan apa yang beliau argumenkan di dalam kitabnya ini. Beliau katakan wali anna syarra kullahu madfu'un anhum biquwwatihi wa qahrihi. Kalau kita takut dengan keburukan, ya, takut dengan keburukan menimpa kita, keburukan-keburukan itu nggak perlu juga kita menjadi merendahkan kita, menjatuhkan kita, harga diri kita di hadapan siapapun mereka, apalagi kafirin. Antum harus yakin yang bisa menolak keburukan itu adalah Allah. Allah dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Kemudian dia bawakan surat Az-Zumar ayat 36. Kang Asep sekarang. Kang Asep, baca Kang Asep. Ketemu Kang Asep? Cukup, sudah cukup. Allah cukup. Kaf. Ya, cukup. Cuman yang jadi masalah keyakinan kita yang belum sampai di sini. Tahu nggak? Sehingga masih membutuhkan mereka. Hah? Tahu. Kalau iman itu cukup, selesai. Siapa dia ingin antum? Allah. Selesai nggak? Apa kata Allah? Alaisallahu bikafin abdihi abdahu. Bukankah Allah sudah cukup? Cukup, sangat cukup. Selesai. Gak butuh siapa-siapa, udah Allah. Lanjut coba. Baca lanjut. Antum tuh, kita tuh cuma ditakut-takutin doang. Ini ayat ini berhubungan dengan siapa? Ente kalau ninggalin berhala, itu berhala ngamuk lu, celaka lu. Tuh. Jelas nggak? Itu cuma ditakut-takutin, gak usah takut. Allah bilang kafin, Allah cukup. Ente kalau ninggalin berhala ya jimat ini, itu yang nunggunya marah, lu diserang lu nanti lu. Kalau bakar itu apa? Isim, wapak, hati-hati loh. Penunggunya bisa nyerang antum. Ditakut-takutin doang. Ya, ditakut-takutin. Jadi takut nggak? Harusnya jadi takut atau tidak? Hah? Enggak dong, kan udah cukup. Cukup apa? Allah, cukup. Antum mau takutin kayak apapun juga, kalau antum punya Allah, selesai, udah selesai. Gak ada masalah. Sa'id bin Jubair itu mau dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf. Nanti kalau nggak masuk agama saya bunuh, saya kirim antum ke neraka, kata Hajjaj bin Yusuf. Kata Sa'id bin Jubair apa? Kalau saya tahu nyawa ana di tangan antum, ana jadikan antum Tuhan tandingannya Allah. Hebat tuh. Hebat nggak? Ngomong yang sembarangan. Kalau ana tahu, kalau nyawa ana ada di tangan antum, antum saya jadikan Tuhan tandingannya Allah. Menunjukkan keyakinan Sa'id, nyawa itu bukan urusan dia, urusannya siapa? Allah. Itu hebat tuh. Tauhid tuh. Gurunya siapa gurunya? Nabi. Gitu. Itu berhasil tuh. Berhasil. Ya, kalau Anda tahu
nyawa ana di tangan antum, saya jadikan antum Tuhan tandingannya. Hebat ya. Itu orang Islam begitu, hebat. Dipecat, dipanggil. Pak, saya mau ngasih anak bini dari mana, Pak? Gitu. Iya kan? Anak istri lagi hamil gitu kan. Anak kelima, ya, tolong deh Pak, perhatiin saya Pak, tolong saya Pak, anak saya udah mau lahir yang kelima. Oh, jangan gitu orang Islam. Siap, terima kasih. Gitu. Semoga kita bertemu kembali di lain waktu. Mohon maaf atas kesalahan selama ini. Bosnya gila nggak tuh kira-kira? Hah? Ngadepin karyawan kayak gini stres ya? Ini orang beneran nggak ngerengek lu biar di sini. Oh nggak boleh Pak. Bapak siapa? Saya mau ngerengek depan Bapak. Bapak siapa? Hebat. Ya udah kurang ajar lu pergi sana lo gitu. Kan balik. Hah? Keluar. Gituin sama dia. Maaf ya muskilah. Pegang tangan. Assalamualaikum. Gitu. Nggak apa-apa. Besok ketemu lagi. Antum jualan comro gitu kan. Dia yang beli gitu. Tuh kan lu jualan combro, nggak masalah jualan combro. Saya nggak masalah. Ini rezeki ana di sini. Ana nggak menghinakan ana di hadapan antum kan? Nggak ada masalah, ya enggak? Ada masalah? Nggak ada. Saya punya teman dulu bekerja di instansi ribawi. Dulu sekitar 15 tahun yang lalu. Nah dulu, sekarang tahun berapa? Kalau tahun 2005 berapa tahun lagi? 17 tahun berarti. Kurang lebih tahun 2005-2004. Resign dari instansi ribawi, jualan kelapa, es kelapa tuh, es kelapa, kelapa muda. Itu pinggir jalan. Biasanya itu mau berangkat kerja keren rapi dasian, wow keren. Besoknya begitu resign, kocok, bolok tuh pinggir jalan. Yang beli siapa? Temennya, gitu. Temennya yang beli, temen kerjaan. Udah masuk lagi aja ke sini, gitu. Masuk neraka maksud lo, gitu. Hah? Iya kan, keluar karena tahu itu haram, ya nggak? Karena tahu itu haram, diperangi langsung oleh siapa? Allah dan Rasulnya. Itu. Subhanallah. Kocok, nggak ada masalah, maafin muskilah. Ya, daripada menang gaya sekarang besok kesiksa, benar nggak? Hari ini menang gaya, antum kalah gaya, cuman gini-gini doang kan, kayaknya nggak ada keren-kerennya. Iya nggak Pak Deddy? Yang di luar sono itu pakai bajunya 2 juta. Tahu enggak? Pak Deddy? 2 juta tuh paling murah. Antum pasar malam. Cepet 3 lagi. Hah? Nggak masalah. Ingat, dia orang buta. Benar nggak? Hah? Yang bilang siapa? Allah. Kelar. Emang gua pikirin, kan gitu. Emang gua pikirin. Udah nikmatin aja apa yang Allah kasih. Jangan stres. Kapan punya kayak dia? Ya salam. Kiblatnya orang buta sih. Itu. Udah kalau gitu pasar malam aja besok belanja. Iya. Antum tahu ya, lihat nih kata yang punya dunia. Siapa punya dunia? Allah. Dalam surah Al-Hijr. Ada nggak? Surat ke berapa? 15. Ayat yang ke-3. Siapa ya yang saya mau tahu namanya?
Harus pengen tahu nih gitu. Antum Mas, siapa namanya Mas? Irman. Mas Erwin baca Mas. Nggak ada ya Qurannya. Oke, taib. Siapa ya? Roni. Hah? Hah? Tafadhol. Al-Hijr ayat ke-3. Kita melihat ya. Itu. Gitu tuh. Jadi antum nggak usah khawatir dikomporin. Lu kapan lu punya itu kayak dia tuh? Emang gua pikirin gitu. Allah bilang apa? Darhum, biarin aja, kan kehidupan mereka emang di sini. Ya, yang punya dunia siapa? Allah. Antum dikomporin nih sama orang. Kapan lu begini terus punya itu gitu kan? Kapan? Gitu. Jawab, bodoh amat. Emang gua pikirin. Allahnya bilang gimana? Darhum. Apa kata Allah? Biarin aja. Emang mereka di sini kerjaannya bikin seneng-seneng aja udah. Kata Allah apa? Ya kulu makan. Terus wayatamatta'u, seneng-seneng. Kemudian apa? Angan-angan kosong. 2 tahun lagi punya rumah di atas air. Hah? Udah ya sekarang ya? Udah kebanjiran maksudnya. Angan-angan kosong semua. Cita-citanya mentok sampai di sini. Ya kan? Cita-citanya mentok sampai di sini. Udah cita-citanya mentok di sini. Stuck udah, cita-citanya di sini udah stuck. Gitu. Diikutin lagi sama siapa? Orang Islam, diikutin. Ya kan? Tinggal di sono juga. Di sono tuh yang rumahnya di atas air. Ya kan? Harga rumahnya berapa? Bukannya 2M 3M lagi tuh harganya itu. Berapa, Pak? Ngomongnya juga ngeri kita. Dalam rumahnya ada kapal. Coba dia jual, bangun pesantren, kaya raya besok. Kan gitu. Iya enggak? Cuman pengen gak mau mati, gitu kan? Ada tuh orang, saya punya teman dulu, ya mudah-mudahan sekarang udah berubah prinsipnya. Biar jauh dari mati, dia bilang gitu. Tinggalnya jangan dekat, dia pilih, kenapa saya tanya, kenapa kok pilih tinggal ini? Biar jauh dari mati lah saat gitu. Dia pilih tinggal di apartemen gitu. Jauh dari mati. Loh, malaikat maut nggak nyampe ke situ? Ono wae itu orang ya. Hah? Apa? Mager. Iya. Ya Allah. Katanya udah paling safety di situ ya. Betah dia di sini udah. Gitu. Coba penghuni kubur diizinkan testimoni bikin kajian sekali aja. Ya kan? Yang dapat nikmat nih di kubur nih. Keluarin satu, Allah izinkan aja. Dia ngomong, mati lu semua buru-buru. Iya beneran. Orang dikasih kenikmatan pintu-pintu surga mau ngapain lagi? Iya kan? Yang orang soleh meninggal dia bilang apa? Qadimuni, cepetan kuburin kan gitu. Benar nggak? Orang Islam yang soleh, soleha, ketika dia mati, lama dikuburin, dia tuh ngomong, cuman kita nggak dengar. Kalau dengar, ngantum nggak diurusin jenazahnya. Dia tuh bicara, qadimuni, cepetan kuburin. Kenapa? Karena Allah sudah persiapkan taman surga, nikmat kubur. Gitu. Nggak ada apa-apanya di sini, semua kenikmatan di sini nggak ada apa-apanya.
Gak ada apa-apanya. Gitu. Kalau ya, subhanallah, semoga Allah kuatkan iman kita. Baik, sampai di sini ada soal, falyatafadhal. Sampai sini kalau ada yang mau bertanya, silakan. Nggak ada? Hah? Antum lihat surat Muhammad, bawa pulang nanti catatannya antum buka-buka lagi. Surat Muhammad ayat 12. Ya. Eh, hari ini saya dapat 2 nama. Asep, Ari, Erwin. Tiga berarti tiga. Saya mau 1 nama lagi buat dibawa pulang. Roni udah. Bapak ya, coklat-coklat ya. Tujuk-tujukan nih berdua. Tujuk-tujukan. Siapa? Pak Sohibi. Antum, Pak Toyo. Itoyo. Utoyo. Coba Pak Sohibi, ada nggak aplikasi Quran? Kayaknya kurang jelas ya bacanya. Harus pakai kacamata baca kayaknya. Surat Muhammad ayat 12. Atau tuh, yang jauh-jauh tuh, menjauh tuh. Antum. Antum nengok-nengok antum. Siapa nama antum? Udin. Udin. Ya, Udin apa coba? Apa? Udin aja. Iya, bangga. Itu kan nama ibu antum yang kasih kan? Udin. Baca. Ketemu nggak? Tuh ya, kenikmatan kita, semoga kita termasuk, Allahumma amin, itu di surga. Nikmat kita tuh di sana. Sekarang sekedar aja, sekedar. Di sini sekedarnya aja, nggak usah mati-matian untuk kenikmatan di sini, biasa aja, sekedarnya aja udah. Antum kalau mau mati-matian, kita nih kalau mati-matian untuk kenikmatan yang selama-lamanya. Di sini sekedarnya aja. Antum mau berangkat jam 8 pulang jam 5, yang kismin tetap kismin, kan gitu. Benar nggak? Mau antum lembur nggak lembur, yang kismin juga tetap kismin. Ya nggak? Terus habis waktunya. Cuman gara-gara pengen punya rumah di atas air. Ya nggak nyampe lah. Fungsi. Hah? Oke, taib itu kita dijanjikan oleh Allah nikmat di sana. Terus orang kafir, hah? Iya, yang kerjaannya nikmatin dunia,
Walladzina kafaru yatamatta'una, itu kerjaan mereka emang di sini senang-senang, bermegah-megahan, rumah di atas air gitu kan, dan seterusnya dari kemewahan dunia, sehingga membuat siapa? Membuat orang awamnya, kapan punya kayak gitu kan gitu, ya nggak? Itu orang awam gitu. Boleh nggak tambah satu ayat? Nggak boleh? Hah? Ya, ntar ya saya tambah satu ayat. Jadi satu ayat tuh saya ngejelasin kurang lebih 30 menit, 40 menit. Tuh, katanya boleh. Gimana? Ya, ntar kita tambahin. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna, itu kerjaan mereka di sini ya begitu, ngumpulin duit, ngumpulin harta, beli rumah sana sini, beli tanah sana sini gitu. Itu. Kerjaan mereka ya begitu. Karena tempat nikmatnya mereka di sini udah. Terus ujungnya mereka di mana? Di neraka. Saya tambah ya, satu ayat ya. Satu surat deh. Satu surat. Sampai subuh. Surat Al-Qasas ayat 79 80. 79 80. Kita lihat ya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ini Qarun saat dia keluar rumah dengan kemewahan yang dia punya. Dia punya. Mungkin hari ini keluar rumah bawa Lamborghini gitu ya. Ferrari, apa lagi? Porsche. Kalau Avanza sih biasa aja, gitu. Ya nggak? Hah? Ya nggak? Apalagi Corolla tua. Ya, nggak ada BPKB-nya lagi. Udah tua, nggak ada BPKB-nya lagi. Gitu. Ini Korun keluar bawa perhiasannya nih. Melongok tuh orang-orang tuh. Melongok tuh. Sama kayak kita, sebagian kita. Saya nggak katakan semua, sebagian kita. Dengan orang kaya keluar rumahnya dengan kemewahan yang dia punya. Gitu. 50 juta. Jamnya aja 50 juta. Gaji antum berapa tahun? Hah? Ada 2 miliar jamnya doang tuh. Gayanya begini-begini. Bawa rumah kemana-mana tuh, ya nggak? 2 miliar, ya kan? Berarti rumah di bawah. Rumah antum bisa dibeli sama jamnya dia. Iya deh. Hah? Iya ready. Nyata kan? Nyata. Betul gini aja deh. La haula wala quwata illa billah. Ya, beda-beda. Kalau ngelihat jamnya bukan begini dulu gitu. Saya kita putar. Itu ya. Harganya 2 miliar, jam tangan 2 miliar. Ya subhanallah. Hah? Iya. Rolex lewat Rolex. Lewat Rolex lewat gitu. Terus ini Korun keluar. Antum tahu Korun tuh kaya raya. Ya, antum kita lihat kekayaannya Korun sebelum kita lanjut. Apa ya lembur dikit ya.
Antum lihat kekayaannya Qarun di surat Al-Qasas juga ayat 76. Coba baca Udin. Din hadir. Al-Qasas 76. Bang Udin, tafadhol. Iya. Tuh, kuncinya aja begitu tuh. Ya. Itu baru kuncinya tuh. Antum, saya, Dedi, ini tuh buat gotong apa? Kuncinya doang tuh. Gak ada apa-apanya orang kaya hari ini dibanding Qarun. Gak ada apa-apanya. Oke, dia keluar nih. Baca lagi ayat 79. Dibawa nih hartanya nih keluar nih. Ya, baca coba. 79. Nah, dia bawa nih yang dia punya nih. Ya. Lihat apa respon netizen. Ya, lihat responnya. Ayo, baca. Tuh, orang awam, netizen awam begitu tuh. Apa netizen semuanya awam? Kapan punya kayak si Qarun gitu? Bengong. Sampai gila juga nggak punya. Hah? Jamnya 2 miliar dilihatin aja. Hah? Ya subhanallah tuh. Dianggap sama orang awam itu kalau kayak Qarun itu nasibnya beruntung kan gitu ya. Beruntung tuh si Qarun tuh. Sukses dia. Ini nih anak saya harus kayak gini. Tuh akhirnya dari kecil udah disekolahin itu dan itu biar kayak si kan begitu. Benar gak sih? Suruh ngomong ini, suruh ngomong itu, harus bisa bahasa ini, bahasa itu buat biar apa? Biar punya fulus. Benar nggak? Biar nanti kerjanya bagus, diterima sana sini. Gitu. Bukan nggak boleh belajar, cuman ya harus tahu diri kita diciptakan di sini untuk apa? Ibadah. Kalau sampai tua, kalau 15 sudah selesai gimana? Iya nggak? Kalau 15-20 tahun sudah selesai, kita usianya di sini nggak bisa apa-apa gimana menghadap Allah? Itu perkataannya orang awam. Orang yang nggak ngerti ilmu tuh cara merespon kemewahan dunia tuh begitu tuh. Kalau udah ngaji, responnya ayat berikutnya. Baca. Tuh, nggak ada apa-apanya itu. 2 rakaat qobliyah subuh, apa ganjaran? Lebih baik dari dunia dan sisinya. Antum malam-malam belum tidur, pikirin besok dapat berapa ya kira-kira? Dapat 10 juta, 15 juta ya. Padahal tuh qobliyah subuhnya dunia dan seisinya tuh. Nggak dipikirin tuh kira-kira besok sholat subuh nggak ya? Telat nggak ya? Kan begitu. Harusnya kan begitu yang dipikirin kan? Dunia dan sisinya tuh. Gitu. Makanya urusannya berantakan. Gak beres-beres. Kata Nabi kan gitu. Man kana tid dunya hammuhu. Barang siapa yang kerjaannya, hidupnya cuma mikirin dunia, ntar siang makan apa, besok punya apa, pening balanya tuh, stres. Coba, dunia ini antum pikirin, gak pikirin, antum makan gak nanti? Iya, mangan.
Sahih nggak? Antum pikirin nggak pikirin, mangan. Kan nggak mungkin Allah zalim. Antum diciptakan tanpa dikasih makan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tuh dipikirin. Dagang nggak sih si Iwan? Iwan tukang sate gitu. Ada nggak? Si Iwan dagang ya. Dipikirin dari pagi, siang, sore, nggak tahu ya si Iwan pulang kampung. Ah? Ya Pak Deddy. Itu kita tuh. Kita. Mohon maaf ya yang namanya Iwan, saya pinjam tadi. Ada Iwan sini? Iwan. Beneran tukang sate, Iwan? Subhanallah. Kalau orang punya ilmu, biasa aja, enggak silau tuh biasanya. Kejar-kejarannya udah bukan itu lagi. Besok subuh berjamaah enggak? Hari ini udah berapa baca Qur'annya? Itu kalau udah berilmu, itu kejar-kejarannya tuh. Gitu. Senin puasa enggak? Kamis puasa enggak? Mulai berapa rakaat? Malam berapa surat yang dibaca? Berapa halaman yang dibaca? Gitu. Fastabiqu al-khairat. Kalau sudah diberikan ilmu sama Allah, perlombanya tuh itu. Ganti bicaranya. Gitu. Ganti bicaranya. Tadinya bicarain sendal, bagus ya gitu ya. Tuh kayaknya Cibaduyut tuh gitu kan. Oh, Garut gitu kan. Enggak, itu kayaknya LA tuh. Los Angeles gitu. Enggak, kayaknya itu bukan Adidas tuh. Adidas itu kayaknya. Hah? Apa? Ada tasdid ya gitu. Itu kayaknya bukan Adidas tuh. Itu Eiger bukan tasnya, bukan tuh. Tapi A kok depannya Eiger kan itu Eiger gitu kan. Oh, itu Ager gitu kan. Ganti, udah ngaji ganti ngomongnya. Ganti bicaranya. Suami istri juga begitu, ganti bicaranya. Yang kita jam segini belum tidur nih, masih di kajian, kira-kira jam 2 bisa bangun gak nih yang gitu. Ya nggak? Antum nggak bisa bilang iya belum nikah. Tega amat lu Tat gitu kan. Gak, dia udah biasa ya. Besok nikah ya, insya Allah. Gak ada yang diragukan lagi, nikah insya Allah. Insya Allah. Minta cariin. Gak kan? Dedi no banyak stek untuk nikah. Ngapain lagi? Ya, udah ngaji nikah. Kenapa jadi nikah Ustaz gitu? Oke, Taib, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat antum. Semoga Allah berikan kita semua istiqomah sampai akhir usia kita. Semoga Allah anugerahkan pada kita la ilaha illallah di penghujung usia kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.